warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia Fadilah dengan NIM 245211043. Saya berasal dari kelas MBS 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan ilmu fikih. Pada periode pertumbuhan tahun 610 sampai 632 Masehi, hukum Islam bersumber langsung dari wahyu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Di Makkah, ajaran Islam lebih berfokus pada akidah dan tauhid, sehingga belum banyak ayat hukum yang diturunkan. Namun, setelah hijrah ke Madinah, Islam berkembang menjadi sebuah sistem pemerintahan yang lebih kompleks, sehingga mulai muncul hukum ibadah, muamalah, dan pidana. Pada saat ini, Nabi Muhammad SAW menjadi sumber utama dan dalam menetapkan hukum Islam. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Islam terus berkembang keluar Jazirah Arab, membawa tantangan baru dalam hukum Islam. Pada periode sahabat dan tabi'in tahun 632 sampai 720 Masehi, muncul berbagai permasalahan hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, para sahabat menggunakan sumber hukum seperti Al-Quran, hadis, serta ijtihad dalam bentuk qiyas, ijma', dan maslahah mursalah. Perbedaan pendapat mulai muncul karena faktor geografis dan belum terkodifikasinya hadis secara menyeluruh. Pada periode kesempurnaan tahun 720 sampai 961 Masehi, muncul mazhab-mazhab fikih besar yang menjadi pijakan utama dalam hukum Islam. Mazhab Hanafi dikenal dengan rasionalitas tinggi dalam ijtihad. Mazhab Maliki mengutamakan amal penduduk Madinah. Mazhab Syafi'i menyusun metodologi usul fikih secara sistematis, dan mazhab Hanbali berpegang teguh pada hadis. Pada masa ini, fikih mulai dikodifikasikan dan disusun secara lebih sistematis agar lebih mudah dipahami dan diterapkan. Namun pada periode kemunduran tahun 961 sampai 1876 Masehi, semangat ijtihad mulai ditinggalkan dan ulama cenderung hanya mengikuti pendapat mazhab yang sudah ada tanpa melakukan pembaruan. Hal ini menyebabkan perkembangan ilmu fikih stagnan, hanya berfokus pada penggulangan pendapat lama. Puncaknya adalah kodifikasi hukum Islam Al-Majalah Al-Ahkam Al-Adiyah pada tahun 1876 Masehi. Sejak tahun 1876 hingga sekarang, ilmu fikih mengalami kebangkitan kembali. Ulama modern seperti Muhammad Abduh dan Yusuf Al-Qaradawi mulai mendorong kembali ijtihad agar hukum Islam tetap relevan dengan perkembangan zaman. Muncul pula konsep ijtihad kolektif dalam lembaga seperti majelis ulama dan mahkamah syariah. Tantangan globalisasi dan sekularisme mendorong hukum Islam untuk menjadi adaptif dalam menghadapi realitas zaman. Kesimpulannya, fikih berkembang dari sumber utama wahyu hingga metode ijtihad yang semakin sistematis. Kodifikasi dan mazhab membantu menjaga kesinambungan hukum Islam, sementara ijtihad tetap diperlukan agar hukum Islam terus relevan dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian fikih dan usul fikih. Fikih secara bahasa berarti memahami atau mengerti sesuatu secara mendalam. Dalam istilah syariah, fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syariah yang bersifat amaliyah atau praktis, berdasarkan dalil yang terperinci. Contohnya, kewajiban sholat didasarkan pada surat Al-Baqarah ayat 110, sementara larangan riba terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 188.
Usul fikih terdiri dari dua kata, usul yang berarti dasar dan fikih yang berarti pemahaman hukum Islam. Ilmu ini membahas metode dalam menetapkan hukum dari sumbernya. Sebagai contoh, fikih menetapkan bahwa khamar itu haram, sedangkan usul fikih menjelaskan kaidah qiyas yang digunakan untuk mengharamkannya. Perbedaan antara fikih dan usul fikih dapat dijelaskan sebagai berikut. Fikih adalah ilmu yang membahas hukum Islam secara praktis seperti kewajiban, sholat, dan keharaman riba. Sementara itu, usul fikih adalah metodologi dalam menetapkan hukum seperti kaidah qiyas, ijma, dan ijtihad. Hubungan antara keduanya sangat erat. Fikih adalah hasil dari ijtihad, sedangkan usul fikih adalah metode yang digunakan untuk menggali hukum Islam tanpa usul fikih. Fikih tidak dapat ditetapkan dengan benar. Kesimpulannya, fikih membahas hukum Islam secara praktis, sedangkan usul fikih membahas metodologi dalam menetapkan hukum tersebut. Keduanya saling melengkapi dalam memahami dan menerapkan syariat Islam. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.